Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga kata-kata alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah berhenti kita ucapkan bagaimanapun kondisi kita. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena jangan sampai kita itu menjadi orang yang kehabisan alasan untuk memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam keadaan paling sempit sekalipun, jika kita mau melihat dengan kacamata hikmah, pasti Allah masih memberikan kasih sayangnya sama kita. Pasti Allah masih memberikan kasih sayangnya sama kita dalam keadaan paling sempit sekalipun. Maka kalimat alhamdulillah ini jangan sampai pernah putus dari lisan kita. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali kita kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan membahas lanjutan dari kajian tafsir, dan kita sekarang masih di surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita menjelaskan sedikit tentang bagaimana kedudukan Al-Fatihah itu. Di pekan sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana kedudukan Al-Fatihah itu, bahwa Al-Fatihah adalah surat yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak kemuliaannya. Bahkan kemarin sampai kita ambil perumpamaan orang kalau sholat Allahu Akbar, kemudian langsung baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih, sampai amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Artinya dalam satu rakaat dia baca 286 ayat Al-Baqarah itu, sholatnya tidak akan sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi orang kalau misalnya sholat saja Allahu Akbar, yang dia baca cuma Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin, amin, kemudian ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tanpa baca surat pendek, sholatnya tetap dihitung sah. Al-Fatihah yang cuma 7 ayat sama Al-Baqarah yang 286 ayat, kalau Al-Fatihah tidak dibaca, sholat tidak sah. Tapi kalau cuma Al-Fatihah toh saja yang dibaca, tanpa baca surat pendek pun, tetap sholatnya sah. Dari sini kan kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran. Oh, berarti Al-Fatihah ini kandungannya besar, mulia Al-Fatihah ini. Loh iya, ulama tafsir menegaskan bahwa seluruh makna Al-Quran itu terkandung dalam 7 butir ayat Al-Fatihah ini. Rangkuman Al-Quran ada di Al-Fatihah. Jadi kalau mau cepat hatam ya baca Al-Fatihah saja. Selesai satu Al-Quran. Tidak seperti itu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah itu dalam beberapa penjelasan ulama tafsir mengatakan bahwa dia termasuk yang namanya Al-Quran turun di Mekah. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau Al-Fatihah itu turunnya 2 kali di Mekah sama di Madinah. Jadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak semuanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kita ini yang kita baca sekarang itu turunnya sama Nabi Muhammad tidak langsung satu kali seperti itu. Tidak juga berurutan seperti itu. Yang pertama turun Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, nanti yang terakhir turun surat An-Nas. Tidak. Tetapi turunnya berangsur-angsur. Urutannya pun, urutan turunnya disesuaikan dengan kondisi kaum muslimin saat itu. Ayat pertama yang turun dari Al-Quran itu apa? Iqra. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Al-Fatihah ini sendiri dalam beberapa pendapat ulama dikatakan turun urutan kelima setelah Al-Alaq. Urutan kelima berarti termasuk masih yang awal-awal. Makanya jadi itu kalau malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian setelah menyampaikan 1-2 surat, nanti malaikat Jibril akan mengatakan, taruhlah ayat ini setelah ayat ini, taruhlah surat ini sebelum dari surat ini, hingga akhirnya Al-Quran itu tersusun rapi seperti sekarang. Makanya turunnya penyusunan Al-Quran itu didasarkan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami sampaikan di sini tentang kemuliaan kedudukannya Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, kemuliaan kedudukannya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jika dilihat dari urutan turunnya termasuk 5 besar yang diturunkan pertama kali. Dalam riwayat yang lain ulama tafsir menyampaikan Al-Fatihah juga turun 2 kali di Madinah. Pertama di Mekah, kedua di Madinah. Ini seakan-akan ingin menegaskan Al-Fatihah ini kandungannya tidak main-main. Kandungannya tidak main-main. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menaruh Quran surah Al-Fatihah di bagian pertama. Yang lebih menarik lagi, ayat pertama dari sebuah pembukaan yang agung ini yaitu Al-Fatihah adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini yang paling mulia dari yang paling mulia. Al-Fatihah sendiri sudah mulia, ya toh? Bapak Ibu pernah berpikir kenapa kita itu disuruh baca Al-Fatihah sehari itu sampai 17 kali? Pernah berpikir? Tidak. Kok bisa kita 17 kali baca Al-Fatihah, Bapak Ibu? Dalam salat. Cocok. Dalam salat. 2 rakaat di subuh, 4 rakaat di zuhur, 4 rakaat di asar, kemudian 3 rakaat di maghrib, 4 rakaat di isya. Belum lagi tambah salat sunnahnya.
Sehari itu sampai 20 kali lebih kita bisa baca Al-Fatihah. Pernah enggak kita mencoba memikirkan kenapa sampai sebanyak ini Allah suruh kita baca Al-Fatihah? Apa yang harus kita cari dari Al-Fatihah ini? Apa yang harus kita gali dari Al-Fatihah ini? Itu seharusnya menjadi buah pikiran kita. Karena Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu kecuali pasti di situ ada yang namanya kebaikan buat manusia. Ada hikmah di balik itu. Makanya Al-Fatihah yang begitu agung dimulai dengan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim ini agungnya agung ini. Kata Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat yang terdiri dari 4 kata. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 4 ini kalau menurut Imam Nawawi Banten ini adalah tameng yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, kepada hambanya untuk menghindari dirinya dari godaan setan. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang perkataan iblis yang berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan selalu menyesatkan manusia min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan juga kalau tidak bisa dari arah depan, dari arah belakang. Kalau tidak bisa dari arah belakang, wa an aymanihim, dari samping kanan. Tidak bisa dari samping kanan, dari samping kiri, wa an syama'ilihim, dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Setan itu setiap hari mencoba untuk menjatuhkan kita, mencoba untuk membuat kita lalai. Karena setan itu menyerang dari 4 arah, Allah menurunkan yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim sebagai tameng, sebagai pelindung kita dari kejahatan setan yang menyerang dari 4 arah. 4 kata. Itu. 4 kata dalam kalimat Bismillah yang merupakan tameng untuk menghindari godaan setan yang datang dari 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam setiap amalan harus dimulai dengan mau wudu Bismillah, mau sholat Bismillah, mau mulai bacaan Bismillah, mau tidur Bismillah, mau makan Bismillah, keluar rumah Bismillah, basko pasir Bismillah, pergi naik truk ke gunung, survei jalan Bismillah. Kullu amalin la yubda'u bi dzikrillah, atau dalam riwayat yang lain setiap amalan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut kalimat bismillah fahuwa aqqa, fahuwa abtar. Amalannya akan cacat. Amalannya akan tidak sempurna. Mulianya kalimat bismillah, ayat pertama dari Al-Fatihah. Pertama dia itu sebagai tameng, yang Allah turunkan untuk kita melindungi diri dari godaan setan. Kalimat bismillah tersusun dari 4 kata.
Sebagaimana juga ditegaskan tadi dalam hadis, Rasulullah mengatakan setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan menyebut bismillah, maka dia akan cacat, tidak sempurna nilainya. Bahkan dalam pendidikan pun, dalam nilai-nilai pendidikan pun, seorang anak itu menurut pendidikan Islam yang pertama kali diperkenalkan kepada mereka adalah seharusnya tentang Allah. Dengan cara yang begitu banyak macamnya, entah itu lewat makanan, pakai tangan kanan, dengan memakai baju, mulai dengan bismillah. Karena memang besarnya manfaat yang Allah turunkan dalam satu ayat pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Karena besarnya manfaat itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan jangan lepas dari bismillah. Saya mau buka toko, mau buka kios hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau masak nasi kuning hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk yang namanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk bahwa kita ini tidak mampu berbuat apa-apa kalau bukan karena Allah yang memudahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mengatakan tentang yang namanya makna kalimat basmalah itu sendiri, jika kita mau mengaplikasikan kalimat basmalah itu dalam kehidupan kita, coba kita telusuri dulu maknanya. Bismi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah menyebutkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Memberi, Maha Mengasihi. Sebagai seorang muslim, tidak sepantasnya kita itu khawatir tentang bagaimana rezeki kita dalam hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan, Maha mengasihi kepada hamba-hambanya. Semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang namanya akan dikurangi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu sudah ditakar masing-masing. Sudah ditakar tanpa kurang tanpa lebih. Dan Allah ingin menegaskan itu dalam kalimat bismillah dengan penyebutan kata Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dalam ayat yang lain, itu di Quran surah Al-An'am ayat 133, Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan ketahuilah wahai Muhammad, Tuhanmu itu ghani, maha kaya, maha kaya, tidak memiliki kekurangan satupun, sangat kaya. Tapi bukan hanya kaya, dzur rahmah juga. Sudah kaya, suka memberi. Kan biasa kan kalau orang manusia ada yang kaya tapi tidak suka memberi.
Kalau Allah tidak, sudah kaya, suka memberi. Kata-kata Ar-Rahmah sama Ar-Rahman ini satu akar kata yang sama, Bu. Akar katanya sama. Maka jika kita mau mengaplikasikan kata bismillah dalam kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, harus kita barengi dengan menanamkan perasaan yang sangat yakin dalam hati, Allah Maha mengasihi saya. Tidak mungkin rezeki saya tertukar hari ini. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin Allah luput dari yang namanya menjaga saya. Seperti itulah seharusnya kita menanamkan kalimat bismillah dalam hati kita. Makanya kan kami sampaikan di awal tadi, setiap sebelum memulai sesuatu barengi dengan bismillah. Kenapa harus dengan bismillah? Supaya kita ingat bahwasanya Allah itu mengawasi kita. Allah itu tidak akan lepas dari kita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan akan selalu dilihat oleh Allah. Semakin kita tawakal, semakin Allah senang. Semakin Allah senang, semakin Allah berikan nikmatnya yang banyak sama kita. Itu tujuan sebenarnya kenapa kita harus setiap memulai kegiatan dengan kalimat basmalah. Supaya kita tidak lupa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman ini, yang artinya Maha memberi, Maha mengasihi. Ditegaskan dengan ayat yang lain, Allah itu Maha kaya, bukan cuma kaya, tapi juga Maha memberi. Maka tidak pantas seorang muslim itu jika dalam satu hari dia khawatir bagaimana rezekinya. Tidak pantas. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keyakinan, dia pasti tidak akan pernah merasa khawatir tentang bagaimana rezekinya di hari itu. Selama dia percaya kepada Allah, dia keluar mencari ikhtiar untuk mendapatkan rezekinya hari itu, pasti Allah akan memberikan jawaban, Allah akan memberikan rezekinya tanpa mengurangi sedikit pun. Saya selalu suka memberikan contoh penjual di pasar. Kalau kita orang masuk pasar ikan itu, yang jual ikan dalam satu petak itu banyak sekali. Ada penjual 1, penjual 2, penjual 3, penjual 4, penjual 5. Semuanya jualan ikan. Bahkan kadang-kadang satu deret itu katobo semua. Satu deret itu bandeng semua. Tapi anehnya tidak ada yang namanya penjual itu cuma dia tok yang laku, cuma penjual nomor 2 saja yang datangi, tidak. Penjual nomor 1 ada langganannya, penjual nomor 2 ada yang datang membeli sama dia, penjual nomor 3 ada juga yang datang, penjual nomor 4 ada juga yang datangi. Walaupun mungkin cuma 1, 2 tidak ada masalah, tapi semuanya memiliki rezekinya yang sudah ditakar sama Allah masing-masing. Tanpa ada kekurangan. Tanpa ada kekurangan. Ini sebenarnya menjadi contoh kalau kita mau memperhatikan dengan sesama keadaan-keadaan di sekitar kita, kita akan memahami Allah itu Maha menyayangi kita. Maka tidak pantas kita itu bersedih jika sudah memiliki perasaan iman yakin kepada Allah dalam hati. Tidak pantas. Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Saya itu sampai terheran-heran dengan yang namanya perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Wa amruhu kulluhu khair. Dan semua perkara-perkara masalah-masalah seorang mukmin itu ditetapkan oleh Allah akan menjadi kebaikan baginya.
in asobathu dharra'u sabar. Kalau misalnya Allah tetapkan di hari itu dia mendapatkan musibah, orang mukmin yang yakin dengan Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha mengasihi, Allah Maha memberi, musibah apapun dia akan sabar. Orang kalau bersabar akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sabar itu seperti cahaya. As-sabru diyaun. Cahaya yang menerangi hati seseorang yang memiliki sifat sabar itu. Sesulit apapun masalah yang Allah timpakan dalam kehidupannya di hari itu, jika dia memiliki kualitas sabar yang baik, tidak akan merasa susah, tidak akan merasa sedih. Wa in asabathu sarra'u syakar. Dan kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang namanya kebaikan untuk diri seorang mukmin, dia akan bersyukur. Sabar itu menjadi cahaya dalam hati, syukur menjadi yang namanya pemanggil rezeki yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menegaskan kalau kita bersyukur akan dilipat gandakan. Kalau kita bersabar akan diberikan ketenangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita mengaplikasikan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memulai pekerjaan, awali dengan bismillah, dibarengi dengan perasaan yakin dalam hati, Allah tidak akan melalai, Allah tidak mungkin lalai dari saya. Pasti akan memberikan kepada saya apapun yang terbaik untuk saya. Penjagaan Allah kepada saya tidak pernah lepas. Maka saya tidak perlu ragu akan apapun, saya tidak perlu khawatir akan apapun. Itulah alasan kenapa Al-Fatihah dimulai dengan ayat pertama yaitu basmalah. Luas kandungannya, Bu. Luas sekali kandungannya jika kita mau berpikir, jika kita mau yang namanya bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus bismillah? Dan dengan itu membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita saja berbuat dosa, Allah masih kasih nikmat sama kita. Apalagi jika sekarang kita selalu berbuat ketaatan, tidak mungkin Allah akan berhenti dari memberikan nikmat sama kita. Sisa apa? Sisa kita mau yakin atau tidak. Semoga dengan ini kita bisa menjadi hamba yang semakin bersyukur, bisa menjadi hamba yang semakin percaya sama Allah Subhanahu wa taala, tidak suka mengeluh, tidak suka yang namanya khawatir, tidak suka yang namanya ragu-ragu, tidak. Tetapi semakin yakin, semakin mantap, semakin percaya dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk materi hari ini, yaitu tafsir pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz? Masya Allah. Afwan Ustaz. Papa Yayan yang bertanya sebenarnya, cuma biasa malu-malu. Tafadhol Pak Yana. Bismillah. Sabar
tapi meminta dengan orang. Hubungannya dan maksudnya Iya. Iya, lanjut. kesabaran itu yang paling tepat bukan hanya sabar dia menunggu gitu. Tapi harus dibarengi dengan ikhtiar, berusaha. Tapi jangan dianggap pergi pinjam beras itu masuk usaha. Jangan. Kalau bisa jangan berhutang, jangan. Kalau bisa jangan berhutang, jangan. Jadi sabar yang benar itu Bapak Yana, di saat kita itu bersabar dengan kesulitan yang Allah berikan, kayak misalnya hari ini beras ada, ya kan? Jangan cuma diam, tunggu nanti orang kirimkan beras. Itu bukan sabar yang benar itu. Tapi yang benar seharusnya, hari ini saya tidak punya beras. Pertama saya harus bersabar. Allah tidak mungkin melepas saya begitu saja. Berarti saya sekarang harus keluar, berusaha mencari apapun pekerjaan yang Allah sudah siapkan sama saya di luar ini hari ini. Ikhtiar, sabar dibarengi dengan usaha. SU, sabar plus usaha. Itu baru sabar yang sebenarnya. Kalau habis setelah kita usaha hari itu, ya kan, Allah datangkan rezeki yang cukup, itu buah dari kesabaran kita. Bisa dimengerti ya? Bisa. Maka bukan sabar, bukan dimaksud dengan yang namanya sabar yang benar itu ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa, sudah diam saja, tunggu saja, ada beras, tunggu saja. Nanti mati kaku kita, Bu. Itu ikhtiarnya di situ, Ibu Tri. Puasa. Puasa datang nanti waktu mau berbuka datang ke masjid disediakan iftar sama pengurus masjid. Ya. Peran vitalnya kepala keluarga di situ. Bukan hanya meyakinkan diri sendiri, meyakinkan yang namanya anggota keluarganya juga. Dan ibu-ibu jangan banyak menuntut dari suaminya. Selama suaminya sudah berusaha, dengar Bu, selama suaminya sudah berusaha mencari, jangan banyak menuntut lebih. Kecuali kalau suaminya ibu cuma diam saja di rumah, di lain sisi ini beras tidak ada di dapur, suami cuma depan HP saja tidak ngapa-ngapain, itu baru dituntut. Baru kejar kalau begitu, kalau perlu cabok. Iya. Kalau perlu cabok, itu suami tidak tahu kewajibannya dan tidak tahu kewajibannya gitu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa cuma kita memblok diri begitu. Memang tidak boleh. Tidak boleh. Ketika kita sudah lihat dan suami juga sudah berusaha, berapapun yang dibawa suami hari itu, Allah ingin menguji kesabaran ibu-ibu. 5.000, ya kan? Biar 5.000 pakai beli gorengan, pakai beli nasi 2.000 bisa. Kan romantis kan, sepiring makan berdua gitu kan. Bagaimana Bang Alan? Betul. Jadi
Jawabannya, jangan banyak menuntut istri selama suami sudah berusaha. Jangan ya Allah, ini sampai ke gunung-gunung Papayana, sampai ke gunung-gunung untuk mencari beras. Jadi harus bersabar, harus bersabar. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Mungkin saat ini kita sedang di bawah, diuji oleh Allah, dilihat kita mau sabar atau tidak. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Allah akan angkat derajat kita. Allah akan rubah keadaan kita dari yang sulit menjadi senang, pasti. Selama kita betul-betul menanamkan arti kalimat basmalah itu dalam hati kita. Kalaupun toh sampai akhir hayat kita memang susah, hanya dengan kesabaran kita masih tetap bertahan, silakan rasakan hasilnya di akhirat nanti. Jika Allah belum balas di dunia, pasti Allah balas di akhirat. Wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan pernah merasa Allah itu lalai. Lepas pengawasan dari kita, jangan. Sisa dikembalikan kepada keyakinan kita, hati kita. Semakin kita yakin, semakin Allah tunjukkan mukjizat-mukjizatnya sama kita. Semakin Allah tunjukkan nilai-nilai kebesarannya sama kita. Ada pertanyaan yang lain? Tunggu. Iya, tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Silakan Kak Yais. Dilihat dari kondisi kita saat itu. Kalau sedang ditimpa musibah, ya bersabar dulu. Dari bersabar itu, kemudian kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, ternyata memang misal contoh ini. Hari ini kecelakaan, ditabrak. Ya kan? Kecelakaannya parah. Tidak mungkin pas kecelakaan, alhamdulillah. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang pertama bersabar dulu. Habis itu kita mulai perhatikan, lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, alhamdulillah cuma motorku yang rusak. Sayanya masih selamat, full lengkap tanpa ada kurang sedikit pun. Tumbuh rasa syukur. Jadi ketika dalam keadaan sulit, sabar dulu, baru syukur. Tapi ketika dalam keadaan senang, syukur dulu. Dapat rezeki, alhamdulillah hari ini sudah gajian, Papayana hari ini sudah gajian, dikasih sama Bini Ais 10 juta gitu. Alhamdulillah gitu kan. Syukur dulu. Ketika kita bersyukur, kita tidak akan lalai untuk melupakan orang-orang yang mungkin belum merasakan nikmat yang sama seperti kita. Jelas guys, bisa dipahami? Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mendahulukan syukur, kita akan menjadi lebih gimana bahasanya, Bu? Lebih lapang hati kita untuk mau merasakan keadaan orang sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol Ustaz. Iya. Ayat asli atau tidak? Baik. Karena ada kita tahu kan ceritanya Nabi Sulaiman di surat Al-Mulk dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan di sini juga ada di surat Al-Mulk. Kenapa di surat Al-Mulk ya? Apakah yang mana yang asli ini di surat An-Nahl atau surat Al-Fatihah?
Al-Fatihah itu sendiri adalah kalimat bismillah, ayat bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau saya pribadi mengikuti pendapat ulama yang mengatakan adalah kalimat asli, ayat asli dari Quran surah Al-Fatihah. Artinya ayat bismillah itu masuk dari ayat asli bagian Al-Fatihah. Terus kenapa di Quran surah An-Naml kalimat basmalah diulangi lagi? Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan ketika Nabi Sulaiman ingin mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, penguasa negeri Saba. Sulaiman menyuruh tulis surat. Ini dari Sulaiman dan mulai dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Penegasan bahwa setiap memulai sebelum mengirim surat atau menulis segala sesuatu mulai dengan kalimat bismillah. Makanya Rasulullah SAW dalam yang namanya surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja-raja untuk memeluk Islam, di situ ditulis juga dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillah dalam surah An-Naml ini tambahan. Terus At-Taubah. At-Taubah. Kenapa Quran surat At-Taubah tidak ada bismillahnya? Langsung bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ada beberapa versi pendapat dari ulama kenapa At-Taubah ini tidak ada bismillahnya. Pertama, dikatakan At-Taubah ini jika dilihat dari makna-makna ayatnya, ini masih nyambung dengan Quran surat sebelumnya, Al-Anfal. Jadi beberapa ulama mufassir ingin menyebutkan bahwa At-Taubah sambungan dari Al-Anfal, maka tidak perlu dipisah dengan bismillah. Ada juga pendapat yang mengatakan kenapa At-Taubah ini tidak pakai bismillah, karena di dalamnya itu terdapat yang namanya ancaman-ancaman dari Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, yang mana itu berisi peringatan, ancaman, teguran dan lain-lain. Karena kerasnya tentang makna-makna kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Taubah tidak pantas untuk ditulis dengan yang awalnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Quran surat At-Taubah itu sebagai pembuktian bahwa Allah memiliki nama yang lain, yaitu Allah Maha Keras siksaannya kepada siapapun yang tidak mau mendengar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi Al-Basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian kenapa dalam surah An-Naml itu adalah ketambahan, kemudian At-Taubah kenapa tidak ada bismillah? Karena beberapa alasan-alasan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu, selagi membahas tentang basmalah, nanti ini turunannya ke sholat. Sering kita dapat orang sholat langsung mulai dari awal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Ada juga yang memulai langsung alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahnya tidak ada. Nah, yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita tekankan, mau dia mulai bismillah, mau dia mulai hamdalah, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Jangan nanti kita yang memang bacanya itu bismillah, kemudian tiba-tiba imam kita mulainya dengan hamdalah. Apa ini? Kabur. Jangan sholat di belakangnya. Jangan-jangan sholat sekte sesat ini. Jangan-jangan Ahmadiyah. Gitu kan? Oh, jangan-jangan apa? Jangan-jangan apa? Gitu. Sebenarnya yang tidak baca bismillah itu dia tidak keraskan bismillahnya.
Dia mulai dia pelan-pelankan bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Karena dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar ketika memimpin sholat tidak mengucapkan bismillah, langsung alhamdulillah. Jadi mau orang mulai dengan bismillah, mau orang mulai dengan alhamdulillah, sholatnya tetap sah. Tidak perlu dipermasalahkan terlalu jauh. Yang penting tetap sholat. Yang perlu dipermasalahkan yang tidak tidak sholat. Om Dona, ada pertanyaan? Sudah? Ya. Ada tidak? Begini seakan seperti ada. Allah Ta'ala alam. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Kami adalah manusia yang serba memiliki kekurangan dan banyak kesalahan, maka kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kami. Semoga Allah juga mengampuni kesalahan-kesalahan kami, karena Allah zat yang maha sempurna dan maha memiliki segala sesuatu. Astaghfirukum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.